ada beberapa ekor, mungkin banyak lah, ada 10 lebih, dan dilakukan proses membuat mereka ini tertidur jarak jauh. Angel tuturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mas Nur dari channel ini ya, channel kesayangan Anda semua, channel Pondok Hipnotis Indonesia. Bagi sahabat semua yang sudah ikut kelas pelatihan online, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum, nanti Anda bisa kontak nomor WA saya berikan di kolom video dan juga di kolom deskripsi. Dan juga bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan notifnya. Sebelum memulai video ini, saya ingin mendoakan kepada semua, bagi penonton semua yang melihat video ini, agar selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan panjang umur, dan tentunya diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Terima kasih, amin. Baik sahabat semua, langsung saja kita masuk ke sesi materi. Di pertemuan kali ini, saya ingin memberikan tip kepada Anda yang sudah belajar, khususnya yang belajar NLP ya, yang belajar tentang hipnosis, hipnoterapi dan lain-lain. Namun Anda boleh dikatakan masih belum mahir begitu ya. Sebenarnya setiap orang mengalami yang namanya fase proses, teman-teman, dimana ketika orang belajar di awal pasti tentu tidak langsung paham, tidak langsung mahir. Apa yang membedakan orang yang sudah mahir dan yang masih stuck ya, artinya tidak ada peningkatan yang signifikan. Tidak lain tidak bukan karena orang-orang yang mahir ini senantiasa satu, terus belajar. Yang kedua, mengembangkan kemampuannya, baik itu dengan cara berlatih dan mempraktekkan. Dan yang ketiga adalah mau menerima masukan atau ide, sugesti atau pencerahan dari orang lain. Ini sangat penting, teman-teman. Beberapa orang yang saya temui, orang yang dikategorikan lambat dalam belajar ini karena egonya tinggi. Itu faktor penyebab di dalam dirinya sebenarnya yang menghambat dia untuk berkembang. Pengetahuan yang dia dapat di pengalaman sebelumnya selalu dijadikan tolok ukur bahwa harus seperti ini. Nah, padahal pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya, seandainya dia mau menggabungkan dengan pengetahuan yang baru ketika dia belajar lagi, akan memperkaya wawasan, agar memperkaya pola pikir dan juga memperkaya keilmuan. Nah, ini mungkin harus segera disadari ya, bagi yang Anda masih mempertahankan sifat ego ya. Artinya ketika baru tahu sedikit saja sudah menyimpulkan seluruhnya adalah seperti itu. Misalkan saja bahwa yang namanya hipnosis, misalkan yang mereka tahu harus melakukan yang namanya tes sugesti. Kalau nggak ada tes sugesti, maka tidak mungkin terjadi proses hipnosis ya. Tentu saja pendapat tersebut tidak salah, karena Anda hanya sebatas memahami di level pemikiran tersebut. Namun bagi orang yang sudah mengerti dan paham, boleh dikatakan expert, yang namanya tes sugesti ini tentu berbeda. Kadang hanya melihat orang saja sudah bisa menentukan orang tersebut
sugestinya rendah atau tinggi tanpa dilakukan tes sama sekali. Hanya dengan mengkalibrasi suyat atau target, kita sudah mengerti orang ini adalah tipe-tipe yang gampang diberikan induksi. Jadi ketika Anda ini ingin belajar dan ingin mumpuni, open mind itu penting sekali ya. Open mind, pola pikir kita harus terbuka. Yang kedua, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan, karena juga sangat berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Nanti Anda tidak akan berkembang, karena ketika mendapatkan pengetahuan baru, Anda mereject pengetahuan tersebut karena Anda sudah menyimpulkan di awal. Maka jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu cepat, terlalu dini membuat kesimpulan. Gitu. Orang banyak membedakan antara hipnosis dan ilmu gendam. Secara teori memang berbeda. Hipnosis boleh dikatakan ilmu modern yang berasal dari barat, sedangkan gendam sendiri atau puko, orang mengatakan, orang Melayu, orang Timur, inilah kasanah keilmuan tradisional. Tentu saja berbeda caranya, berbeda tekniknya, dan berbeda banyak hal. Namun muaranya kurang lebih sama, yaitu membawa kondisi ke dalam trans atau masuk ke alam pikiran bawah sadar. Itu tujuan. Meskipun bisa dikatakan ketika kita menggunakan dua keilmuan tersebut, baik hipnosis maupun gendam, ini kita bisa memadukan, tentu hasilnya sangat luar biasa. Belum bicara ketika kita tentang keilmuan magnetis misalkan. Ada yang berpendapat, yang baru belajar ini biasanya ngayalnya minta ampun ya, Mas, magnetis itu kan bukan energi, tetapi itu tidak lebih daripada sukses ya. Saya bisa kok melakukan itu tanpa energi-energian. Orang-orang sugesti pun gampang Mas, dilakukan proses seperti magnetis kan gitu. Nah, kesimpulan yang Anda berikan seperti itulah yang membuat Anda tidak akan pernah berkembang, stuck, mentok. Anda mungkin belum pernah melihat video ketika ada seorang dari Jepang ya, beliau melakukan bahasanya energi ya, energi chi begitu, membuat banyak binatang ini tertidur jarak jauh. Anda videonya di YouTube, Anda bisa cari. Yang kedua, apakah binatang tersebut bisa berpikir? Tentu saja tidak kan. Binatang tidak punya akal dan pikiran. Artinya binatang tersebut tidak bisa diberikan sugesti verbal, baik itu sugesti terselubung maupun sugesti langsung ya, karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa mengolah akal dan pikiran. Yang ketiga, dilakukan jarak jauh sekali, jauh ya. Dan tidak hanya satu binatang, tapi kumpulan ya, ada beberapa ekor, mungkin banyak lah, ada 10 lebih, dan dilakukan proses membuat mereka ini tertidur jarak jauh. Nah, ketika Anda paham bahwa ternyata bisa dilakukan ke binatang, berarti menggunakan apa? Ya energi, bukan sugesti. Paham ya teman-teman? Bagi Anda yang mau membuka pikiran, tentu Anda akan mendapatkan pengalaman baru. Misalkan apa, Anda ikut di kelas yang saya ajarkan tentang magnetis ya, atau di kelas-kelas yang lain, silakan dipilih. Anda akan mendapatkan pengalaman baru. Oh, memang benar ada, real, bukan hanya sekedar sugesti terselubung atau sugesti verbal ya, atau non verbal sekalipun ya. Intinya yang diolah dengan pikiran, tidak gitu. Coba nanti saya sertakan linknya di bawah deskripsi ini, bagaimana yang saya ceritakan tadi orang Jepang bisa membuat tidur binatang ya. Saya berikan linknya di bawah, Anda bisa tonton setelah menonton video ini, dan Anda bisa menelaah perkataan saya, omongan saya, apakah yang sampaikan ini semata-mata ini
benar atau tidak, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Oke, begitu teman-teman. Semoga video singkat ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan wawasan kepada diri Anda yang tertarik dengan pemberdayaan diri, ya, dengan ilmu NLP lah, ilmu hipnotis lah, ilmu hipnoterapi, magnetis, gendam, dan banyak ilmu yang lain yang mungkin Anda sedang ingin menekunya, ingin memperdalamnya dan sebagainya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya Mas Nuk mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa, jika Anda suka, silahkan Anda tekan like dan juga bagikan ke teman-teman Anda. Anda bisa bagikan ke Facebook, Anda bisa bagikan ke WA dan media sosial lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Dadah.